sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di sini. Sekarang kalian temenin sama kakak Reni dan juga kakak dia. Nah, kalian pasti harus semangat ya buat ibadah sekolah minggunya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya Cici. Yuk kita mau berdoa. Udah yuk tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Bapa, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu apa nih Cici dia nih? Yang seneng-seneng aja nih ya. Iya, kira kita harus senang Ci. Kita happy. Nah, kayak lagunya nih, lagu Happy ya, Happy. Lanjut nih, kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
katanya Cici Jen punya ini ya, lagu baru ya. Iya, apa ya? Nih, kita mau belajar sama-sama lagu baru. Judul lagunya ini adalah Ku Mau Bernyanyi. Oke, kita pelan-pelan ya belajarnya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau naikkan pujian seperti wanita. Demi dia
kalian akan berdoa. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh bernyanyi, kami boleh bersorak-sorak akan Engkau Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang pakai kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapa. Dan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian yang di rumah? Kakak yakin kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja, karena kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang dua kakak beradik. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan cerita kakak beradik dalam Alkitab. Siapa ayo yang bisa menebak gak? Yuk kita baca aja langsung di Kejadian 4 ayat 2 sampai 26. Adik-adik boleh baca selengkapnya di rumah. Kakak akan bacakan ayatnya beberapa sembari menyampaikan firman Tuhan ya. Kita baca di ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kalau misalnya kalian udah nebak Kain dan Habel, betul sekali, kalian menebaknya benar, karena akan menyampaikan Kain dan Habel. Kain dan Habel ini siapa? Kain dan Habel ini adalah anaknya Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan di Taman Eden. Nah, dulu mereka pas udah besar, Kain ini bekerja sebagai petani. Petani udah tahu dong kerjanya ngapain. Petani itu kerjanya menanam padi, bercocok tanam, menanam tanaman lainnya, itu kerjanya Kain. Kalau Habel kerjanya itu gembala. Gembala pasti udah gampang banget ya. Kerjanya itu mengembalakan kambing domba di padang rumput, memberi makan kambing domba. Seperti Habel kerjanya. Nah, kalau zaman dahulu adik-adik, setiap orang itu mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Nah, karena mempersembahkan korban itu sesuai hasil pekerjaannya. Karena Kain adalah seorang petani, maka Kain mempersembahkan hasil tanamannya, hasil taninya buat Tuhan. Kalau Habel mempersiapkan hasil ternaknya yang buat Tuhan. Nah, Kain dan Habel ini sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Tuhan hanya mengindahkan dan mempersembahkan dan menerima persembahannya Habel. Dan pas Kain tahu kalau persembahan Habel aja yang diterima, Kain marah sekali. Kain kesel, kenapa kok persembahan Habel diterima, persembahanku enggak? Akhirnya karena Kain marah, Kain mengajak Habel suatu tempat. Dia mengajak adiknya, dan akhirnya di suatu tempat itu di padang, Kain memukuli Habel. Dan setelah memukul, Kain juga membunuh Habel. Waduh, kenapa Kain bisa gitu ya adik-adik? Mengerikan banget, kenapa Kain bisa semarah itu sama Habel sampai dibunuh adiknya. Ternyata karena Tuhan tidak menerima persembahannya Kain. Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Karena ternyata Tuhan bukan melihat persembahan mereka, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan tahu kalau Kain itu hatinya jahat, mudah marah, terus mudah iri hati, terus juga suka dengki sama Habel, dan juga Kain suka berbohong. Loh, kenapa berbohong? Kita bisa baca di ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah penjaga adikku? Nah, pas Tuhan menanyakan Habel di mana sama Kain, Habel di mana? Oh, nggak tahu, memang aku yang jagain. Nah, itu bukti bohongnya Kain kepada Tuhan. Padahal tadi kan Kain yang mengajak Habel ke padang sampai dibunuh. Nah, itu Tuhan tahu kalau Kain membunuh Habel. Akhirnya Tuhan marah banget sama Kain karena dia sudah berbohong di ayat 11 dan 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, berbuang jauh dari tanah yang mengalahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembala di bumi. Nah, itu buktinya marahnya Tuhan kepada Kain. Akhirnya karena Tuhan sudah marah sama Kain, Kain kabur dari depan Tuhan, seperti di ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, Kain itu udah parah banget ya adik-adik, udah mudah marah, iri hati, dan juga bohongin Tuhan. Itu nggak benar banget adik-adik. Nih, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk tidak seperti Kain. Contohnya kita pasti pernah berbohong ya adik-adik, kakak juga pernah berbohong. Misalnya kalau di rumah bohongnya kayak gini, mamanya tanya, "Dek, udah makan belum?" Terus kalian jawabnya, "Udah mak, udah." Padahal belum makan dari pagi.
Terus contoh lainnya, papa yang tanya, kak udah ngerjain PR? Oh udah pak, udah. Padahal sebenarnya PR-nya numpuk. Itu berbohong adik-adik. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kita harus berbuat jujur, karena berbuat jujur itu hebat. Kenapa hebat? Karena pertama orang tua kita juga senang dong kalau dikatakan yang sejujurnya sama kita. Dan juga Tuhan senang kalau kita berbuat jujur, nggak seperti kalian yang suka bohong. Tapi kalau misalnya kalian sudah ketahuan bohong sama orang tuanya, kalian harus apa? Minta maaf. Maaf ya pak, tadi aku bohong. Sejujurnya tuh aku kayak gini. Katakan yang jujur adik-adik. Karena kalau misalnya kayak gitu, orang tua kita juga pasti maafin kita kalau kita bohong, dan pasti diajarkan untuk hidup lebih jujur lagi dan lebih baik lagi. Orang tua kita akan mengajarkan itu, dan juga karena orang tua kita senang, Tuhan juga senang adik-adik kalau kita berbuat jujur. Jangan bohongin orang tua, jangan bohongin Tuhan, karena itu perbuatan yang tidak baik. Kalau misalnya kita sudah jujur, Tuhan makin sayang sama kita. Siapa yang mau disayang sama Tuhan lebih lagi? Aku, kamu, pasti kita mau disayang sama Tuhan lebih lagi. Nah, jadi kita mau belajar untuk jadi anak yang tidak seperti Kain, tidak mudah marah, tidak mudah iri hati, dan juga tidak berbohong, harus jujur. Karena perbuatan jujur itu hebat. Nah, firman Tuhan kali ini sampai sini dulu ya adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk semakin jadi anak yang taat, jadi anak yang baik ya, dan juga bersikap jujur. Yuk kita mau satu di dalam doa sebelum kita menutup firman Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas siang hari ini kami telah memiliki kesempatan untuk beribadah walaupun hanya online. Kami yakin percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan ini. Berkati kami Tuhan agar menjadi anak yang jujur, anak yang taat, dan dengan sama Engkau dan dengan orang tua kami. Berkati juga bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya pulih dari pandemi ini, dan kami boleh ibadah offline lagi bersama-sama dengan teman-teman dan guru sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kali ini sudah selesai. Kiranya ibadah kali ini boleh menjadi berkat buat adik-adik, dan buat lingkungan adik-adik sekitar. Kalau misalnya ada yang saudara datang atau teman-teman yang datang, boleh diajakin nonton ya adik-adik, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.